adik-adik, jumpa lagi di acara kesayangan kita, Tori, Today Story. Today Story hari ini, Kak Christine akan membawakan sebuah cerita tentang boneka yang bertumbuh. Wah, bagaimana ya kisahnya ya? Boneka bisa bertumbuh? Ayo adik-adik, kita dengarkan sama-sama kisahnya. Di sebuah desa terpencil yang jauh dari kota, hiduplah sebuah keluarga yang miskin dan sederhana. Meskipun mereka miskin, namun mereka hidup rukun dan saling mengasihi. Sehari-hari, sang ayah bekerja sebagai petani di sawah. Sedangkan sang ibu bekerja membuat dan menjual kue-kue di pasar. Mereka mempunyai 2 orang anak. Yang sulung berumur 10 tahun bernama Jamie, sedangkan yang bungsu berumur 8 tahun bernama Mira. Setiap hari selain bersekolah, Jamie dan Mira membantu ibunya membuat dan menjual kue-kue mereka ke pasar. Pada suatu hari, ketika sedang membantu ibunya membuat kue, Mira berkata kepada ibunya, "Besok adalah hari ulang tahunku, Bu. Bolehkah aku meminta hadiah?" kata Mira dengan wajah tersenyum dan penuh harap. "Hadiah apa yang kau inginkan, Mira?" tanya ibu sambil mengadu adonan tepung untuk membuat pisang goreng. "Sudah lama sekali aku menginginkan sebuah boneka seperti milik teman-temanku, Bu. Alangkah senangnya jika aku bisa bermain dengan bonekaku setiap hari. Boleh kan aku meminta boneka sebagai hadiah ulang tahunku, Bu?" Dalam hati, ibu merasa sedih karena ia tahu bahwa mereka tidak mempunyai uang yang cukup untuk bisa membeli sebuah boneka untuk Mira. Kemudian, ibu menjawab, "Maafkan Ibu, Mira. Sepertinya kita belum mempunyai uang untuk membeli boneka seperti yang kau inginkan." Mira melihat kesedihan di raut wajah ibunya, dan dia berusaha berbicara dengan suara yang riang. "Oh, tidak apa-apa, Bu. Ibu tidak perlu bersedih. Bukankah masih ada mainanku yang lain? Aku bisa bermain dengan semua itu," kata Mira sambil melanjutkan memotong pisang-pisang untuk jualan mereka hari itu. Ibunya tahu bahwa sebenarnya Mira kecewa, tetapi Mira tidak mau menunjukkan kekecewaannya di depan ibunya. Tetapi sepanjang hari itu, ibunya terus memikirkan permintaan Mira. Dan tiba-tiba ibu mendapatkan ide. Malam itu, ketika semua orang di rumah itu sudah tertidur, ibu bangun dan mengambil kotak peralatan menjahitnya. Ibu berencana untuk membuat sebuah boneka sebagai kejutan yang akan diberikan kepada Mira untuk hadiah ulang tahunnya besok pagi. Dengan tangan yang terampil, ibu mulai memotong kain dari pakaian bekas milik Mira yang sudah kekecilan dan tidak cukup lagi. Ibu mulai menjahit, memasang mata, rambut, dan hiasan boneka itu dengan menggunakan barang-barang bekas yang ada di rumah mereka itu. Ibu mengisi pola boneka yang sudah selesai dijahitnya itu dengan butir-butir jagung kering sebagai pengganti spons, karena ibu tidak mempunyai bahan yang lain di rumah mereka. Akhirnya, dengan senyum puas di wajahnya,
Ibu memandang boneka buatannya yang sudah jadi, sambil berkata dalam hatinya, "Lumayan bagus juga boneka buatanku. Mira pasti senang dengan kejutan ini." Keesokan harinya, ketika Mira bangun tidur, dia melihat ada sebuah benda yang dibungkus dengan rapi di samping tempat tidurnya. Di bagian depan dari benda itu, ada sebuah kertas kecil yang menempel yang bertuliskan, "Selamat ulang tahun Mira, anakku tersayang. Dari Ibu." Dengan kegirangan, Mira segera membuka bungkusan itu dan dia tersenyum lebar melihat isi bungkusan itu, yang tidak lain adalah boneka mungil yang cantik yang sedang tersenyum kepadanya. Dengan cepat, Mira berlari ke halaman belakang untuk mendapatkan ibunya dan memeluknya. Ibu, Bu, terima kasih Bu, bonekanya sangat bagus. Apakah Ibu yang membuatnya? Tanya Mira. Sambil tersenyum, ibu berkata, "Kelihatannya kau sudah membuka hadiah ulang tahunmu. Syukurlah jika kau menyukainya." "Benar, Nak. Ibu membuatnya untukmu tadi malam. Sekarang kau bisa bermain dengan bonekamu, Mira," kata ibu. Meskipun boneka itu tidak sebagus boneka-boneka yang dimiliki oleh teman-teman Mira, namun Mira sangat menyayangi bonekanya. Mira bermain rumah-rumahan dengan boneka itu. Dibawanya boneka itu berjalan-jalan, dan kemanapun dia pergi, bonekanya selalu bersamanya. Bahkan, bonekanya juga menemani Mira tidur saat malam. Pada suatu hari, Mira bertengkar dengan kakak laki-lakinya si Jamie. Jamie sedang membuat sebuah kapal kecil yang bagus. Dengan hati-hati sekali, Jamie memahat kayu untuk membuat sebuah tiangnya. Ketika dengan tiba-tiba lengannya tersenggol kuat oleh Mira. Kapal itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai. Beberapa bagiannya patah. Dengan marah Jamie membentak, "Hei, kenapa kau tidak lihat dulu waktu berjalan? Lihatlah akibat perbuatanmu." Kenapa kau marah-marah? Aku kan tidak sengaja. Peduli amat. jawab Mira. Sebenarnya dalam hati Mira, dia menyesal. Tetapi sudah terlanjur. Karena merasa malu, maka cepat-cepat Mira keluar dari kamar itu. "Awas, akan kubalas perbuatanmu, Mira. Tunggu dan lihat saja nanti," pikir Jamie. Tepat pada saat itu, terlihat olehnya boneka Mira yang tergeletak di kursi. Lalu boneka itu diambilnya, dan dengan tergesa-gesa, Jamie keluar melalui pintu yang lain. Ia menuju ke gudang dan mengambil cetok. Kemudian, dengan cepat-cepat ia berlari ke kebun. Jauh di ujung kebun, terdapat tanah gembur yang tidak ditanami. Jamie menggali sebuah lubang dan menguburkan boneka itu. Beres deh. Rasakan pembalasanku karena sudah merusakkan kapalku. Demikianlah Jamie berkata di dalam hatinya. Tak akan ada yang tahu di mana aku menyembunyikan boneka si Mira. Tetapi Jamie lupa bahwa Allah mengetahuinya. Allah sudah berfirman, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, dan juga dosamu itu akan menimpa kamu. Hari berganti hari,
Mira menangis dengan terseduh-seduh dan tidak tahu harus dicari di mana lagi boneka itu. Karena tak seorang pun yang dapat menemukan bonekanya. Kejadian itu bagaikan suatu rahasia yang tak terpecahkan. Boneka itu hilang lenyap, tiada berbekas. Jamie juga tidak sesenang seperti apa yang disangkanya dulu. Sebaliknya, dia mulai merasa telah melakukan perbuatan yang nakal sekali. Bahkan pada suatu saat, Jamie hendak menggali boneka itu. Tetapi sesaat kemudian, dia berpikir akan sulit baginya untuk menerangkan bagaimana boneka itu bisa begitu kotor. Maka diputuskannya untuk membiarkan boneka itu tetap terkubur. Beberapa waktu kemudian, tibalah musim hujan. Jamie tak menyadari dan tidak mengetahui bahwa di dalam boneka tersebut terdapat biji-biji jagung. Dan beberapa hari sesudah musim hujan itu, ibu berada di kebun untuk memetik sayur. Tiba-tiba, ibu melihat serumpun tanaman yang hijau di ujung kebun. Oh, aneh sekali. Setauku tempat itu tidak ditanami, pikir ibu. Maka ibu menuju ke tempat itu untuk memeriksanya. Dan heran bin ajaib, banyak tunas-tunas jagung yang hijau bertumbuh di situ dalam bentuk badan sebuah boneka kecil. Dosa yang tersembunyi sudah ketahuan. Tepat seperti yang dikatakan firman Allah. Akhirnya ibu mengetahui ada boneka yang dikubur di ujung kebun itu. Dan perbuatan Jamie pun terkuak. Setelah itu, Jamie pun mengakui kalau dialah yang sudah menguburkan boneka tersebut. Jamie pun menyesal dan meminta maaf kepada Mira. Mira memaafkan Jamie. Dan dia juga meminta maaf kepada kakaknya karena telah merusakkan mainan kapalnya. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya cerita Tori hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa dulu, tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau buka telinga kami, membuka hati kami, dan melakukan firman-Mu. Kuasai kami sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik,
Hari ini kita belajar dari kisah cerita yang telah disampaikan oleh Kak Christine. Kita belajar tentang tokoh si Jamie. Adik-adik tahu nggak arti kata balas dendam? Suatu hari Tuhan Yesus dijual oleh muridnya sendiri yang bernama Yudas dengan harga 30 keping perak. Harga yang sangat murah. Yudas ini adalah seorang murid Tuhan Yesus yang dipercaya oleh Tuhan sebagai bendahara. Jadi tiap hari Yudas memegang uang banyak, lebih dari 30 keping perak. Berarti kalau Yudas menjual Yesus hanya 30 keping perak, sama dengan Yudas menghina Tuhan Yesus. Dengan kata lain, Tuhan Yesus tidak ada harganya bagi Yudas. Yudas mengkhianati dan menghina Tuhan Yesus. Adik-adik, kalau manusia itu dihina dan hianati, pasti dendamnya itu dibawa sampai mati. Awas ya, pembalasanku lebih kejam dari perbuatanmu. Itu kata-kata yang sering kita dengar. Jadi, balas dendam itu artinya membalas kejahatan dengan kejahatan. Seperti yang dilakukan Jamie. Dia sudah susah payah membuat kapal dari kayu. Bagi Jamie, kapal itu adalah hasil karyanya sendiri yang sangat berharga. Susah-susah bikinnya, menghabiskan waktu dan konsentrasi yang tinggi. Apakah adik-adik pernah membuat Lego kapal Titanic yang besar dan bagus? Wah, kira-kira seperti itu kapalnya Jamie. Waktu kalian membuat kapal Titanic itu dan hampir selesai, kalian kan pasti senang ya? Oh, akhirnya kapalku sudah jadi. Tiba-tiba adik kalian datang dan tanpa sengaja menghancurkan karyamu itu. Ayo, bagaimana perasaan kalian? Wah, marah besar kak. Oh ya, langsung tak tinju adikku. Tak hajar kak biar kapok. Sama dong dengan Jamie. Jamie tidak meninju Mira. Tapi Jamie marah kepada Mira dan menaruh dendam kepada Mira. Dan dia membalas hal yang sama kepada Mira. Apa yang menjadi kesayangan Mira, yaitu boneka satu-satunya, diambil dan dikubur oleh Jamie. Kita harus ingat ya, bahwa Tuhan Yesus itu Maha Tahu. Tidak ada dosa yang dapat disembunyikan di hadapan Tuhan. Seperti yang ditulis di Amsal 28 ayat 13a. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Jamie sudah membalas sakit hatinya. Tapi Jamie tidak bahagia. Berarti balas dendam itu tidak membuat kita bahagia. Yang membuat kita bahagia adalah, ayo kita baca firman Tuhan di Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ini yang dilakukan Tuhan Yesus waktu menghadapi perbuatan jahat Yudas. Bukan cuma Yudas, tapi Petrus juga. Murid yang selalu bersama dengan Tuhan Yesus, yang pernah berkata, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Tapi suatu hari Petrus juga menyangkal Yesus. "Aku tidak kenal orang itu." Bahkan Petrus berkata, "Sumpah, aku tidak kenal orang itu." Adik-adik bisa bayangkan sendiri bagaimana perasaan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak menaruh dendam sama sekali kepada mereka. Tuhan Yesus tidak berubah, tetap mengasihi murid-muridnya. Waktu Tuhan Yesus bangkit, Tuhan mendatangi murid-muridnya dan bertanya, "Hai anak-anak,
adakah kamu mempunyai lauk pauk? Dan Petrus juga ada di sana, mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Kasih Yesus membuat Petrus bertobat. Adik-adik, mungkin ada di antara kalian yang hari ini menyimpan dendam, sakit hati kepada sahabat, saudara, orang tua kalian. Kak, si Angel tiap hari bully aku. Hei, gentong, ayo lari lebih cepat. Ayo, cepat. Awas ya. Kalau aku sudah kurus, kamu yang nomor 1 tak hajar. Aku jengkel Kak sama mamaku. Tiap hari aku dibanding-bandingkan sama kakakku. Aduh, kamu ini loh, kok gak sama kayak kakakmu. Bisa belajar sendiri, nilainya selalu bagus. Gak ngerepoti mama. Kalau aku Kak, minta sesuatu kepada mama, pasti dijawab, sabar ya, kamu harus berdoa dulu. Tapi kalau kakakku Kak, langsung dikasih. Kata-kata mamaku akan tak ingat seumur hidupku. Adik-adik, itu namanya kalian menyimpan dendam. Tinggalkan sakit hati dan niat balas dendam itu. Tuhan Yesus tidak mengajar kita untuk berbuat jahat. Hari ini kita mau mencontoh Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang menyakiti Dia. Tuhan Yesus tetap memperhatikan Petrus, mengasihi Petrus, bahkan memberkati Petrus. Kita juga mau seperti itu. Kalau adik-adik mau, Roh Kudus pasti memberikan kemampuan kepada kita semua untuk melakukannya. Ayo, siapa yang mau melakukan seperti Tuhan Yesus? Kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Engkau telah meluputkan kami dari hari-hari yang jahat, bahkan untuk membalas dendam kepada musuh-musuh kami. Hari ini kami bertobat. Kami menyerahkan mereka yang menyakiti kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau mereka juga bertobat, mengenal Engkau, sehingga mereka berubah menjadi baik. Roh Kudus, mampukan dan tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pesan kakak, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, dan lakukan apa yang baik kepada semua orang, dan kita akan bahagia. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.